pemikirannya dan cara berpikirnya. Dan fasilitas apa yang perlu buat kalangan milenial ini adalah fasilitas penunjang di dalam, yaitu adalah misalnya wifi. Kita sudah bekerja sama dengan provider yang cukup, sehingga ketika di lingkungan perumahan kita pun sudah bisa terjangkau oleh wifi yang memadai, juga dengan ruang-ruang bermain bersama, ruang bekerja bersama. Dan itu yang sedang kita coba fasilitasi, sehingga kalangan milenial ini bisa memahami bahwa kebutuhan rumahnya itu sudah tersedia di Vistalen. Terima kasih, menarik sekali ya. Jadi perumahan ini sebenarnya subsidi, artinya ada fasilitas juga ya, ada wifi, ada macam-macam. Bermain bersama gitu ya, yang cukup sekarang diolah lah dengan developer ya, dan cukup baik. Nah, gimana pengalaman Pak Haji Asep? Apakah sekarang apa sih yang dicari anak muda sekarang? Apakah seperti yang sudah diumumkan Bu Esther? Banyak sekali orang yang pengen memilih, aduh mendingan kontrak, rumah subsidi jauh. Gimana Pak menurut Bapak? Kalau melihat dari kacamata masyarakat, tentu lebih baik berinvestasi ya. Jadi memiliki rumah itu tidak hanya untuk ditempatin, tapi untuk berinvestasi. Saya kira Vistalen menjadi pilihan salah satu tempat untuk berinvestasi yang baik. Tepuk tangan dulu dong buat Vistalen. Yang kedua, kami dari asosiasi selalu mendorong pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini backlog atau kekurangan rumah itu 12 juta unit rumah, dan salah satu pendukung mitra strategis pemerintah dan Apersi ini adalah Vistalen. Kita berharap Vistalen juga terus berkontribusi untuk menyediakan rumah-rumah murah dan berkualitas, rumah-rumah yang dengan pasos dan pasum yang baik lagi dapat dimanfaatkan. Kira-kira kurang lebih begitu, Pak JM. Terima kasih Pak Haji. Waduh, artinya masyarakat Indonesia itu yang belum punya rumah banyak banget ya? Banyak banget. 12 juta orang yang belum punya rumah. Sementara program pemerintah kemarin hanya menyasar kurang lebih 1 juta rumah, dan mudah-mudahan ke depan pemerintah ke depan juga bisa merealisasikan program 3 juta rumah yang akan disediakan buat masyarakat Indonesia. Seperti kita tahu bahwa ukuran kesejahteraan satu masyarakat itu salah satunya diukur dari ketersediaan rumahnya, selain pendidikan dan kesehatan. Mudah-mudahan Vistalen bisa terus tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Boleh ditambahkan, kalangan milenial ini unik sekali, karena akan berbeda dengan generasi sebelumnya dalam mengelola keuangannya. Jadi kalau mending kontrak atau pilih rumah atau membeli rumah, mereka punya budget yang terbatas, karena mereka punya budget-budget lainnya yang mungkin dulu tidak dipikirkan. Kalau dulu orang mau beli rumah pasti di luar biaya hidup, hampir sebagian budgetnya itu dialokasikan untuk menabung membeli rumah. Tapi untuk kalangan milenial ini agak berbeda, karena mereka punya kebutuhan lain seiring dengan perkembangan zaman now ini. Nah, dengan adanya membeli rumah subsidi, itu angsuran flat 1 tahun kan. Ketika angsuran flat selama tenor 15 tahun, nggak ada perubahan dalam kenaikan, artinya mereka cuman seharga 32.000 atau secangkir kopi setiap hari yang mereka save, mereka bisa membeli rumah subsidi di Vistalen. Tepuk tangan dong. Secangkir kopi dan atau 1 bungkus rokok ya? Iya betul. Nah,
Selain itu, ini adalah investasi jangka panjang, Pak. Kalau membeli rumah dengan biaya KPR-nya yang fix ya, sampai lunas ya Pak Edi ya. Nah, tapi kalau kontrak kita tahu, kalau kontrak setiap tahun naik terus. Dan uangnya hilang. Tidak ada investasi. Betul. Yang kedua, investasi jangka panjangnya adalah untuk keluarga. Kalau kontrak ya cuman satu kamar, lu lagi yang kecil ya, sama kamar mandi. Tapi kalau membeli rumah adalah sudah memikirkan investasi jangka panjang ketika punya keluarga, punya anak, punya cucu. Ini sebelahnya ya Pak, punya cucu. Nah itu bisa membuat dari segi investasi dan kenyamanan mengatur finansialnya ke depan. Itu mungkin tambahannya. Jadi masyarakat milenial juga diajarkan cara untuk berinvestasi, mengelola keuangan untuk masa depan ya Bu ya. Benar. Tapi kadang-kadang teman-teman milenial ini kurang stylish Pak. Gimana tuh Pak Alex? Karena rumah subsidi udah jauh, warnanya jambon, kualitasnya rontok-rontok pula. Gimana nih? Iya. Kan kalau misalnya rumah subsidi identik gitu ya Pak Alex ya, barangkali gimana nih? Orang ada ketakutan gitu mungkin. Ya, jadi teman-teman semua, yang namanya rumah subsidi itu sekarang sudah sangat-sangat berbeda. Kalau dulu 17 tahun yang lalu kita mulai di usaha rumah subsidi ini, dulu ibaratnya rumahnya itu seperti rumah sementara, ya. Jendelanya juga kecil, tidak ada model, warna juga kurang menarik, tidak ada gate, tidak ada fasilitas, bunganya dicicil juga di subsidi juga dari negara. Jadi bukan artinya rumah subsidi itu jadi rumah jelek, tidak, sama sekali tidak. Sudah keramik, sudah full, jendela aluminium, itu juga udah engineering. Jadi antara subsidi sama komersil itu hanya beda di pembiayaannya. Jadi jangan takut kalau dibilang itu rumah subsidi itu nggak gaya. Coba dilihat ya sekarang, gayanya keren-keren. Dan jangan lupa teman-teman, rumah subsidi itu waktu dijual namanya bukan rumah subsidi lagi, sudah jadi rumah komersil. Saya mau cerita sedikit. Jadi tahun 2007-2008 yang lalu, waktu kita pertama kali buka proyek, itu kita itu salah satu kelompok. Karena waktu itu kita bawa desain-desain di rumah real estate, kita aplikasikan di perumahan subsidi. Waktu itu luar biasa cakupannya. Kita satu proyek 500 unit itu habis tidak sampai 1 tahun. Nah, mereka itu dulu beli 55 juta zaman dulu. Plafonnya dari pemerintah 55 juta. Nah sekarang kalau dijual second ya itu 300 juta per meter. 300 juta dalam 17 tahun. Jadi investasi berkembang ya Pak? Investasinya luar biasa sekali Pak Haji. 6 kali lipat. Tanah harga nggak turun ya? Harga nggak pernah turun Pak. Harga tidak pernah turun. Bayangkan 55 juta tahun 2007-2008 sekarang dijual 300. Itu kan 5 lipat lebih. 5 lipat dalam 17 tahun. 500%. 500% betul. Jadi kalau teman-teman sekarang, maaf ya bahasanya kan teman-teman banyak yang ditanyain ya, ikut investasi saja reksadana atau kripto katanya. Wah kripto naiknya cepet, turunnya juga cepet. Kalau perumahan ini naik nggak kenal turun, pelan-pelan ya, tapi pasti naik terus. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, coba dilihat sekarang rumah itu keren-keren kok. Jadi jangan takut dengan istilah subsidi. Subsidi itu malah bagus. Disubsidi bunganya, disubsidi pajaknya, enak kan? Penting asetnya bagus. Betul, betul. Terus tinggal buat mana dulu Pak Akar? Kalau mau lihat. Oh, booth C1. Oh, itu di Istana Group. Nah itu yang kuning-kuning. Kalau mau mampir di sana, bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini kita lagi ada promo 200.000 saja booking langsung instant approval. Nah ngomong-ngomong instant approval, saya mau nanya ke Pak Hendy nih, teman-teman mungkin gak banyak tahu ya, ini kok Bank DKI main rumah subsidi? Wah, kan Bank DKI itu biasanya orang taunya BUMD nih Pak.
Monggo Pak. Ya, thank you Pak. Selamat sore teman-teman. Jadi kami Bank DKI itu juga memiliki program perumahan kredit pemilikan rumah KPR. Jadi di KPR di Bank DKI itu yang ada melayani untuk subsidi dan komersil. Nah, saya mungkin menarik dikit dari statement dari Pak Alex tadi. Harga rumah itu selalu tumbuh ya Pak ya. Tanah itu selalu tinggi karena naik harganya. Karena ini teman-teman, sebelum saya ngomong masalah produknya di Bank DKI, mungkin saya sedikit menambahkan dari Mr. Pak Asep dan Pak Alex. Sekarang itu kalau berpikiran rumah subsidi jauh, rumah subsidi itu jauh, nggak ada, mau berat deh berangkatnya gitu. Lihat dulu, pinter-pinter memilih satu lokasi, pengembangnya, fasilitasnya, itu yang dilihat dulu. Kalau misalnya lokasinya masih ada transportasi umum, percaya deh teman-teman, 5 tahun, 3 tahun lagi itu harganya bukan harga sekarang lagi. Jadi lebih kepada makin lama teman-teman menunggu kapan belinya, kapan punyanya, lebih baik sekarang ini mumpung 200.000 dikasih sama approval sama Bank DKI. Nah, ngomong-ngomong sama approval tadi, di Bank DKI ini kami juga, karena statement saya tadi, mendukung program pemerintah pusat untuk mengatas backlog perumahan di Indonesia. Kami juga akan berperan serta untuk sebagai bank penyalur rumah subsidi atau FLBP rasanya. Nah, dan lain dari selain itu, kami juga melayani untuk pembiayaan KPR komersil yang non subsidi. Terus gimana Pak bunganya? Apa sama yang tadi yang Minister bilang fix? Untuk di event PRJ ini kami lagi adakan program suku bunga promo mulai dari 3,97% untuk teman-teman yang beli atau membooking di Vistalen. Bisa kita sediakan persetujuan prinsip untuk teman-teman udah tahu nih, Bapak Ibu udah tahu nih kira-kira saya nih akan di-approve gak sih sama bank, sama saya ini layak gak sih dibiayai oleh bank. Kira-kira kalau pengen tahu, pilih rumah di Vista, KPR-nya di Bank DKI gitu. Jadi kalau misalnya rumah subsidi itu lebih gampang lagi nanti Bapak Ibu, teman-teman semua akan nanti dibantu oleh teman-teman dari Vista, teman-teman dari Bank DKI, bagaimana cara apply-nya, mengisi aplikasinya seperti apa, dan teman-teman juga bisa mendapatkan paling tidak gambaran umum di depan. Kalau saya ini udah bisa loh ber-KPR, kalau saya itu udah layak buat dapat kredit KPR. Jadi kita memberikan kepastian kepada teman-teman semua biar pengen punya rumah itu sekarang. Iya, jadi ini loh Pak, kalau misalnya kita tunggu-tunggu, kalau di TV Bapak Ibu sekedar harga naik gitu, sekedar harga naik nih gitu. Kalau rumah subsidi harganya nggak naik, harganya tetap sama, ya orang pemerintah, bunganya sama dari rumah pemerintah, layanan bunganya yang akan berbeda nanti. Nah, kalau untuk rumah komersil, misalnya juga dipilih untuk rumah komersil bisa dipilih juga di unit-unit Vistalen yang rumah komersil. Jadi mumpung harganya belum naik, kalau sedang harga naik nih saat ini sekarang. Kalau ditunda-tunda sekarang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memiliki rumah yang sekarang, dulu beli rumah tadi Pak Alex bilang harganya 57 juta tahun saat itu, dan lokasinya mungkin dianggap jauh saat itu. Sekarang lokasinya udah makin ke tengah. Jadi teman-teman kalau misalnya saya mending kontrak aja deh, mending saya nggak kos aja deh, nggak punya, nggak milik, terus tahu-tahu yang
Bapak Ibu atau teman-teman yang punya hati, atau udah ramu tuh yang kayak beli sesuatu. Nah, balik lagi untuk program yang DKI saat ini, kami berikan kemudahan, kami berikan gambaran atau paling tidak kepastian di awal buat Bapak Ibu yang pengen apply KPR, yang membelinya. Sebenarnya siapa sih yang boleh ngambil rumah subsidi itu? Tapi di sini kan, saya memenuhi syarat nggak ya? Oh, kategori yang boleh memiliki rumah subsidi itu terutama masyarakat yang berpenghasilan antara 4 juta sampai 8 juta. Itu ada kategorinya diatur oleh aturan pemerintah. Jadi seorang karyawan belum punya rumah, kemudian berpenghasilan antara 4 sampai 8 juta boleh memiliki rumah subsidi. Segera putuskan, jangan sampai lewat hari ini. Jadi syaratnya cukup mudah ya. Cukup mudah. Yang penting belum pernah punya Belum punya rumah. Gaji maksimum 8 juta. Maksimum 8 juta. Oke. Sudah berkeluarga atau belum berkeluarga juga boleh. Boleh. Dan kalau teman-teman takut, dicoba aja. Dicoba aja. Ya, warna approval ya. Nah, kali saya mau bertanya nih ke Pak Alex, kalau misalnya gajinya di atas 8 juta, kan dari tadi ngomong commercial, real estate, gimana baiknya Pak solusinya untuk teman-teman kita nih yang, aduh, saya mau ambil rumah subsidi tapi gajinya udah over nih atau ini sudah ada rumah? Ya, jadi kembali lagi ya, kita itu percaya kalau rumah itu investasi. Jadi kalau memang tidak memenuhi syarat untuk membeli rumah subsidi, bisa saja rumah yang komersil. Tapi sekarang rumahnya juga lagi banyak, bunga lagi murah, ada instan approval. Namanya beli rumah itu tidak pernah rugi, tidak pernah rugi ya, Bapak Ibu. Tadi yang Pak lagi bilang kalau dibilang rumah subsidi jauh atau rumahnya jauh, kita punya produk namanya Harmoni Pak Bekasi. Itu dari Kelapa Gading hanya 30 menit. 30 menit teman-teman ya, 30 menit itu dekat sekali. Itu kita mulai harganya itu dari sekitar 300-an ya, sampai dengan 500-an. Itu sangat dekat sekali dengan ke Harapan Indah, dekat nanti dengan pintu tol Sumarekon Crown Rumah Negara, hanya 1 kali tol sampai di Jakarta. Luar biasa, nggak ada lagi lokasi seperti itu dengan Jakarta dengan harga yang masih segitu ya. Dan ngomong lokasi, kalau Bapak Ibu ingin beli jangan takut, kita ada 30 lokasi dari Serang sampai Kerawang, Bogor, Tangerang, Bekasi, kita ada semua ya. Jadi yang mau dekat kereta api ada, mau dekat tol ada, yang pasti semua ada transportnya, yang pasti semua layak huni, yang pasti semua surat-suratnya beres, aman. Ada rumah subsidi itu baru akan setelah rumahnya jadi. Jadi sangat Pasti ada ya Pak ya. pasti ada. Saya yakin pasti ada Bapak Ibu yang punya pengalaman buruk dengan developer ya. Sudah bayar, sudah ini itu ternyata rumah tidak dibangun. Nah kalau di kita tenang, kita jamin pasti rumahnya beres, legalitasnya beres, dan untuk subsidi aturannya memang setelah rumah selesai baru dikreditkan. Jadi sangat-sangat aman Bapak Ibu. Dan lokasinya berkembang semua ya Pak. Betul, lokasi berkembang. Nah, ngomong-ngomong lokasi nih Pak Hasan, kalau saya ingat zaman dulu muda ya, Bebaskan dari PPN ini sebenarnya sangat-sangat kemudahan dan apa ya, sangat berharga gitu ya. Karena kalau kita tambahkan faktor PPN misalnya, itu udah harganya udah beda jauh sekali. Jadi rumah subsidi ini benar-benar harusnya bagi milenial yang belum punya rumah ini menjadi sebuah aset yang harus dikejar, karena ini sangat punya banyak sekali keuntungan dan kemudahannya gitu. di kita juga ada yang uang mukanya nol. Jadi bagi yang merasa uang mukanya sulit, ada juga produk yang uang mukanya nol. Ya, jadi kita punya beragam opsi. Jadi kenapa kita ikut pada hari ini, kita ingin dukung Bapak Ibu yang bekerja di Jakarta, yang ingin punya rumah. Kita punya 30 lokasi, uang mukanya dari 0 sampai sekitar 10 juta, tergantung lokasi. Cicilannya fix. Cicilan fix, kalau gaji nggak fix kan ya Bapak Ibu ya, gaji kan pasti naik ya.
Masa 20 tahun gaji sama, cicilan rumah 20 tahun sama. Jadi naik terus dong, Pak. Terus. Nah, pengalaman kita ya, 10 tahun itu banyak yang udah lunasi. Karena pada saat 10 tahun oh gaji saya sudah banyak, udah saya lunasin aja deh gitu. Jadi jangan takut, memang ini kan suatu keputusan yang besar ya Bapak Ibu yang memiliki rumah. Tapi percayalah, itu suatu keputusan yang benar dan baik. Awalnya mungkin khawatir, tapi setelah dijalani, setelah kita ambil keputusan, saya nggak pernah mendengar ada orang yang bilang saya nyesel di rumah. Nggak pernah dengar ada orang bilang saya nyesel di rumah. Kalau beli apartemen nyesel, saya sering dengar tuh. Kan kepancing murah tuh. Terus setelah tinggal, oh ternyata abonemen listriknya beda ya sama PLN ya, lebih mahal ya. Iuran lingkungannya Lebih mahal, IPL-nya lebih mahal. PL. Terus tiba-tiba ganti pengurus, wah naik banyak. Cicilan apartemennya mungkin 1 juta, 2 juta, cicilan buat hidupnya IPL 1 juta juga sebulan. Nah, jadi hati-hati teman-teman, beda. Rumah landed tetap ada tanahnya, itu tanah selamanya milik Bapak Ibu, investasi yang sangat-sangat aman. Sertifikatnya pun nanti hak milik ya. Sertifikatnya HGB, tapi dapat digunakan hak milik. Atas nama konsumen langsung. Dan itu periodenya cepat karena ada aturan dari Bank DKI, dari pemerintah, nggak sampai 1 tahun berbanding lama. Kalau apartemen kan biasanya nunggu sampai semuanya udah terbunyi, baru dipecah. Bukan aneh-aneh kalau kita bilang 3 tahun baru dapat sertifikat apartemen. Kalau masuk